Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar sahabat semua? Jumpa kembali bersama Update Teknik pada siang hari ini. Oke sahabat, kita lihat seperti ini lampu LED, yang mana ini lampu emergency ya sahabatnya. Ini yang listriknya mati, saluran AC mati, tapi LED untuk DC nya masih utuh ya. Kita belum tahu sahabat apakah masih hidup atau sudah mati. Sahabat, pada hari ini kita akan mencoba menghidupkan sahabatnya. Ini termasuk bangkai-bangkai yang ada di gudang. Kita cari-cari dan menemukan lampu LED emergency. Sahabat, kita buka dan sepertinya PCB modulnya ini sudah rusak sahabatnya. Ini sudah terbakar, sepertinya terbakar dan sulit sekali untuk diservisnya. Karena ini dilihat sudah hancur ya, ini mata LED-nya sudah hancur. Daripada ini nganggur sahabatnya, alangkah baiknya kita hidupkan ya, agar lebih bermanfaat ya untuk kehidupan kita. Baik, kita akan menggunakan ini sahabat ya. Ini juga rusak juga, ini mata LED-nya ini banyak yang rusak, dan ini driver outputnya masih ada, masih bagus, cuman masalahnya LED-nya aduh ini udah jelek, sudah nggak bisa untuk dihidupkan ya. Sahabat, nanti kita akan modif sahabatnya agar tegangannya lebih rendah ya. Kita nanti akan menggunakan 2 kapasitor ya untuk arus in ya, in AC, agar keluarnya nanti tidak terlalu besar ya, untuk arus DC. Nah kita sahabat, kita akan lihat dulu, kita periksa dulu apakah ini nanti bisa berhasil atau tidak. Kita belum tahu sahabatnya. Yang jelas sahabat, kita akan berusaha untuk menghidupkan lampu ini ya. Daripada menjadi bangkai ya, lebih baik kita manfaatkan ya. Sahabat, kita putus dulu ini ya, sambungan dari AC kita lepas, dan kita nanti akan sambungkan dengan saluran AC yang ada di lampu emergency ya. Nah ini kita akan sambungkan sahabat, dan nanti kita akan mengecek berapa tegangan driver output yang keluar ya dari lampu PCB yang kecil ini ya. Nah, ini nanti berapa sahabat yang keluar. Kita pasang dulu saluran AC nya, saluran PLN, agar nanti bisa terlihat jelas berapa output yang ada di PCB yang kecil ini. Oke sahabat, kita periksa terlebih dahulu apakah ada saluran yang konslet apa tidak ya, apakah ada arus hubungan pendek ya. Nah ini kita lihat sahabat, kita harus tahu posisi primer dan posisi sekunder ya, harus tahu sahabat agar tidak terbalik dalam penempatan kabel AC nya. Nah, ini sahabat, ini sudah terlihat ya. Ini yang saya maksud tadi ya, akan memodifikasi yaitu tegangan primer ya, agar tidak terlalu besar output driver yang keluar ya dari PCB ini. Kita akan memasang 2 kapasitor ya. Ini bebas kapasitornya sahabatnya.
Yang jelas kapasitor seperti ini, seperti ya merah ya, seperti ini ya. Kita akan memasang secara seri ya sahabat, agar ada penahanan arus ya, yang dibatasi ya. Dan kita sahabat sudah menyiapkan kapasitor yang satunya, sama juga merah ya, tapi ukurannya ya lebih kecil dari yang aslinya. Oke, kita pasang secara seri akan menjadi suatu hambatan untuk masuk primer ke dioda SMD. Nah, ini kita pasang secara seri. Oke sahabat, kita nanti akan berusaha sahabat. Yang jelas sahabat, kita ingin mengetahui dulu berapa driver yang keluar dari PCB yang kecil ini, karena mata lainnya ini termasuk LED DC ya, yang membutuhkan arus rendah ya, enggak terlalu besar ya. Oke sahabat, kita jadikan satu jalur, kita solder. Oke, ini kita pelan-pelan diusahakan yang kuat sahabat, karena ini termasuk saluran AC ya, supaya yang kuat, tidak boleh kendor ya. Oke sahabat, sudah terpasang dan kita akan mengetes sahabat berapa arus yang keluar. Dan sahabat, sebagai patokan sahabatnya, output driver dari PCB ini ditandai dengan kondensator atau elko plus minus ini sahabatnya, karena plus minus ini adalah jalur terakhir yang keluar dari driver PCB kecil ini. Kita sambung AC nya sudah, tinggal outputnya ya, output yang keluar dari ya ini dari elko ini ya. Ini sebagai patokan sahabatnya, ada kutub plus minus ya. Kita mencari sahabat kutub plus terakhir itu ditandai dengan adanya R ya, R terakhir dari jalur elko ya. Ini sahabat ya, ini jalur plus, jalur positif, dan nanti kita akan ukur berapa sahabat yang akan keluar sebagai fungsi untuk menghidupkan LED yang kita siapkan tadi. Dan ini sahabat, ini kutub yang negatif ya, saluran yang negatif dari driver lampu kecil ini. Oke sahabat, sudah tersambung semua. Ini kita sahabat, kita butuh yang namanya multitester sahabatnya, karena mengetahui ya berapa tegangan yang keluar dari PCB ini. Kita menyiapkan multitester, kita carikan posisi DC, yaitu memakai 1000 volt ya, 1000 volt DC, karena ini besar sahabatnya arusnya ya. Dan nanti sahabat, setelah digabung secara seri kapasitor tadi,
ini akan berbeda sahabatnya, akan kecil ya, akan berkurang ya, sehingga tidak terlalu besar. Karena tujuan kita sahabat ingin mengecilkan output driver ya, agar tidak terlalu besar, yaitu dengan memasang kapasitor keramik ya. Oke sahabat, sudah terpasang kutub main, kita hubungkan ke main, dan kutub positif kita hubungkan yang ke positif. Lihat tandanya sahabat, berapakah ini jarum yang akan tertera ya, ini berapa besarnya volt DC. Oke sahabat, kita tes, kita colok listrik dulu sahabat, karena kita hanya ingin mengetahui berapa tegangan driver yang keluar ya dari PCB lampu kecil ini sahabat. Oke sahabat, kita colok ke listrik sambil kita mengamati jarum yang keluar itu besarnya berapa. Ini sahabat, kita paskan salurannya. Ini kita colok listrik sahabat. Oke sahabat, langsung kita periksa berapa. Ini lepas sahabatnya, maaf lepas. Oke, sambil kita benarkan dan kita cek hati-hati jangan sampai bersentuhan sahabat, karena ini arus AC, arus PLN. Oke sahabat, berapa? Oke sahabat, kecil sekali sahabatnya, sangat kecil. Kita turunkan voltasenya sahabat, turunkan selektor multitester ya, kita turun ke 250 volt DC. Oke sahabat, sekitar 40 ya. Oke sahabat, ini pas sekali sahabatnya, tidak terlalu besar. Dan ini sahabat, kita belum tahu apakah nanti terlalu terang atau terlalu redup ya, karena kalau sudah dipasang itu nantinya akan ada beban sehingga tegangan itu dibagi secara bersama-sama ya sahabatnya, secara merata. Oke sahabat, kita siapkan tadi lampu mata LED nya. Ini sahabat, kita mencari dulu posisi plus dan minus mata LED ini sahabatnya. Kita cari dahulu posisi plus minus mana. Oke sahabat, ini kita copot dahulu ya, karena ini tidak bermanfaat ya, kita potong, kita buang. Ini sahabat, daripada tidak terpakai nganggur ya, kita manfaatkan sahabat untuk penerangan ya, kita fungsikan untuk kehidupan kita sehari-hari. Oke sahabat, kita memakai dulu adaptor seperti biasa ya, untuk mencari kutub plus dan minus untuk mata LED ini ya, sehingga nanti kita kan mudah untuk memasangnya. Dimanakah letak posisinya untuk mengetahui plus minus. Nah ini sahabat, sudah ketemu. Nah ini yang plus sahabatnya, ini sebelah dalam, yang main ini sebelah luar. Kita cari posisi yang pas sahabatnya agar mudah untuk mensolder ya.
kita menggunakan jalur awal ya, yaitu jalur yang kita potong tadi. Kita mencari mana yang saluran yang pas ya, kutub positif dan kutub negatif ya, kita akan paskan. Nah ini sahabat, yang positif di sebelah kiri sahabatnya. Ini sudah jelas sahabat, langsung kita pasang sahabat. Output driver lampu kecil ini yang plus kita pasang ke kutub plus mata LED. Oke sahabat, tidak boleh salah pasang sahabatnya, karena ini posisinya sudah jadi, yaitu posisi plus minus, supaya tidak boleh terbalik ya. Kalau terbalik ya sebenarnya tidak apa-apa, cuman tidak bisa hidup sahabat. Oke sahabat, sudah terpasang dan waktunya sahabat untuk mengetes. Oke sahabat, kita tes apakah berhasil. Oke sahabat, ini kecil sekali sahabatnya, kecil sekali hidupnya. Jadi betul sahabat, harus sekitar 40 volt tadi tidak kuat untuk menghidupkan lampu LED mata DC, lampu LED emergency, yaitu saluran DC. Oke sahabat, tadi yang kita modif sahabat, kita lepas ya sahabatnya, karena ini arusnya kecil ya, tidak terlalu besar ya. Kita lepas lagi sahabat, yang kita pasang seri tadi kita lepas. Kita memasang yang aslinya memakai 1 kapasitor, kan ini cukup sahabatnya, harusnya insya Allah aman sahabatnya, sehingga tidak merusak mata LED. Karena kalau sampai melebihi kekuatan mata LED yang ada di ini lampu emergency, ini akan mati sahabatnya. Oke sahabat, sudah kita copot tadi hasil modifikasinya. Oke sahabat, kita langsung apa adanya, yaitu normalnya berapa. Oke sahabat, hidup sahabat. Nah seperti ini sahabatnya, ini cukup terang sahabatnya, ini terang, ini ada lampu ya. Oke sahabat, kita matikan dan kita coba sahabat apakah terang. Oke sahabat, cukup terang sekali. Itulah sahabat, hari ini berhasil sahabat kita menghidupkan ya bangkai-bangkai lampu LED ya yang tidak berguna ya. Kita manfaatkan, kita hidupkan yang jelas sahabat untuk digunakan ya di kehidupan ya, daripada nganggur jadi sampah ya. Oke sahabat, langsung kita pasang dan kita atur posisinya agar rapi. Dan nanti sahabat kita akan, kalau sudah jadi sahabat, kita akan mencari tutup lampu ini ya, agar lebih merata terangnya. Oke sahabat, jangan lupa untuk mendukung channel saya, yaitu dengan cara subscribe, like dan komen. Oke sahabat, telah membantu channel saya, semoga video ini bermanfaat ya sahabat. Dan sahabat diharapkan bisa praktek ya, setelah menonton video ini, memanfaatkan barang-barang yang sudah ada, daripada tidak berguna kita manfaatkan. Oke sahabat, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.